keluhan atau komplain, maka kita sebaiknya tidak memotong pembicaraan mereka, karena jika hal tersebut dilakukan akan membuat mereka menjadi semakin emosi. Nah, sikap kita sebaiknya adalah dengarkan terlebih dahulu apa yang mereka sampaikan agar emosi mereka agak reda, dan tunjukkan sikap kita bahwa kita peduli terhadap apa yang mereka lakukan. Tetap sabar. Pada saat konsumen menyatakan kekecewaan terhadap produk atau layanan kita, bisa saja mereka menggunakan kata-kata atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan kita. Namun sikap kita tetap tenang dan sabar. Jangan sampai kita terpancing emosi juga. Kita sebaiknya mengalah, hindari perdebatan. Tidak baik bagi kita bila menghindari perdebatan saat konsumen atas kekecewaan terhadap produk atau layanan kita. Sekalipun kekecewaan tersebut tidak mempunyai dasar, diam sementara waktu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan sebelum kita memikirkan solusi ataupun pemecahan masalah agar si konsumen atau pelanggan tersebut bisa berhenti menggunakan kata-kata yang tepat. Konsumen yang sedang komplain biasanya sedang memiliki perasaan yang sensitif. Jika kita ingin menjawab keluhan mereka, maka sebaiknya kita memakai kata-kata yang sopan dengan nada bicara yang rendah atau pelan. Itu membuat konsumen merasa dihargai. Memohon maaf. Saat konsumen merasa kita memohon maaf dengan sungguh-sungguh, biasanya hal ini akan lebih menetralkan situasi. Jangan menyangkal dengan menyalahkan pihak lain. Yang perlu kita lakukan hanya memohon maaf atau meminta maaf. Tunjukkan bahwa kita benar-benar menyesal atas ketidakpuasan yang mereka alami. Solusi pada pelanggan. Meski mereka tahu atau tidak apa solusi terbaik atas permasalahan tersebut, tidak ada salahnya untuk menanyakan solusi atas ketidakpuasan konsumen tersebut. Jika kita melakukan hal ini, akan mengurangi sedikit rasa kekecewaan mereka. Jadikan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subrono Aula. Saya akan membagikan beberapa tips tentang cara mengatasi keluhan atau komplain konsumen. Yang pertama itu mendengarkannya dengan baik. Maksud mendengarkannya dengan baik itu di sini kita menempatkan diri kita sebagai pendengar yang baik terhadap konsumen kita gitu, tanpa menyerang balik mereka gitu. Di sini juga kita harus memberikan feedback yang positif gitu ya, biar konsumen itu tahu masalahnya itu bakalan didengar sama kita gitu ya. Yang kedua itu ajukan pertanyaan. Nah, di sini tuh kita harus mengajukan pertanyaan gitu sama konsumen tentang apa yang mereka rasakan gitu. Dan di sini juga kita harus berbuat semaksimal mungkin ya, bikin konsumen itu percaya bahwa masalahnya itu dapat diatasi. Yang ketiga tuh kita harus menempatkan diri kita menjadi konsumen, biar kita juga tahu gitu apa yang mereka rasain gitu. Di sini juga kan produsen bekerja keras maksimal mungkin kan bikin konsumennya itu puas. Yang keempat itu meminta maaf. Meminta maaf itu penting sih buat produsen ke konsumen itu, biar mereka juga ngerasa puas gitu. Dan sikap meminta maaf juga kan menunjukkan empati terhadap konsumen itu. Perkenalkan, nama saya Devi Sumawara, NIM 1910105061. Kali ini kita akan membahas cara menangani keluhan konsumen. Dalam dunia bisnis, keluhan pelanggan atau komplain pelanggan merupakan suatu hal yang lumrah atau sering terjadi kepada pengusaha atau yang punya bisnis. Jangankan kita yang memulai usaha bisnis kecil, bahkan yang mempunyai bisnis profesional pun dapat kerap menerima komplain atau keluhan dari pelanggan. Keluhan komplain ini bisa melalui lisan, bisa melalui telepon, tertulis, atau secara langsung. Kita dapat menanganinya dengan menjadi pendengar yang baik. Hal yang pertama kali menjadi kewajiban kita yaitu menerima komplain dari konsumen kita. Dan yang kedua, kita tunjukkan rasa empati kita. Tetap menjaga komunikasi dengan lemah lembut dan minta maaf jika ada kesalahan. Yang ketiga, kita ambil keberanian untuk bertanggung jawab. Contohnya
Contohnya menangani komplain di setiap perusahaan berbeda-beda. Jika di perusahaan kecil maka pelanggan ini bisa berjalan langsung ke staf, bukan ke layanan keluhan pelanggan. Setelah menggunakan produk atau jasa kita, konsumen tentunya memberikan ulasan tentang positif atau negatif kepada kita. Contohnya kita mendapat komplain atau ulasan negatif dari konsumen. Cara menangani keluhan dengan baik yaitu kita menunjukkan rasa empati kita dengan komunikasi yang baik. Ketika si orang pelanggan memberikan ulasan negatif kepada kita, itu tandanya mereka peduli atas bisnis kita. Ketika pelanggan memberikan keluhan kepada kita, itu dapat menjadi sebuah peluang bagi kita. Bagaimana bisnis kita berjalan dengan baik, bagaimana pelanggan bisa bertambah banyak. Terima keluhan dengan baik. Jika kita menerima keluhan konsumen, pastinya mereka akan puas dengan apa yang ada di hati mereka. Menunjukkan empati dan komunikasi yang baik. Menunjukkan rasa empati kita kepada konsumen tentunya memberikan dua hal manfaat dalam menangani keluhan pelanggan. Petakan masalah keluhan pelanggan. Begitu mendengarkan keluhan yang disampaikan pelanggan kepada kita, tentunya kita harus memerhatikan dan memahami dengan baik masalah apa yang sebetulnya. Yang kita harus menangani komplain atau keluhan konsumen kepada kita. Setelah kita langsung menangani keluhan, tentunya kita bisa menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.